Hai semuanya, apa kabar? Semoga semua happy ya. Tapi mungkin masih ada yang bingung-bingung karena masak apa lagi ya buat keluarga tersayang? Kayaknya semua menu udah dikeluarin. Pas banget buat nonton Masak Enak karena saya Ami Zain akan share 3 resep spesial buat kamu. Sespesial apa ya? Makanya ditonton dong. Dan jangan lupa juga dipraktekin, jadi resepnya dicatat, siapin catatan kamu sekarang. Jadi pastikan tetap di sini di Masak Enak, masak yuk! Nah, penasaran kan menu spesial apa yang akan aku share hari ini? Yang pertama, aku akan masak pepes patin spesial. Pastinya harus ada ikan patinnya dong. Dan aku sudah haluskan bumbu-bumbu halusnya, ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kemudian juga ada terasi dan gula garam sebagai seasoningnya. Ini ada cabai merah besar, ada serai yang sudah aku iris-iris, cabai hijau, kemangi, daun salam dan juga daun jeruk. Dan tomat jangan lupa. Nah ini, apa ini? Ini adalah air asam jawa. Kalau patin itu kadang-kadang suka bau lumpur. Ini jadi tips juga nih ya buat kamu semua yang mau masak ikan. Kalau mau mengurangi bau lumpur pada ikan bisa di-marinate dulu atau direndam dulu dengan air asam jawa. Sekarang kita rendam dulu yuk. Aku akan masukin 2 sampai dengan 3 sendok air asam jawa. Ya, dan akan kita diamkan selama kurang lebih 5 menit. Boleh dipijat-pijat. Ya, kita diamin dulu ya. Nah, sekarang kita panaskan minyaknya. Kita akan tumis sebentar bumbunya sampai matang, baru kemudian akan kita balurkan ke ikannya. Bau terasi itu emang gak ada yang ngalahin ya. Jadi akan kita tumis dulu sampai dengan airnya asat dan kemudian nanti akan kita tambahin air baru sedikit aja tapi baru kemudian kita balurkan ke ikan patinnya sambil langsung kita bungkus dengan daun pisang. Untuk pepes ada yang bumbunya nggak usah pakai ditumis tapi langsung dibalurkan ke ikan dan kemudian dibungkus dengan daun pisang. Kalau aku lebih suka dengan cara ditumis jadi bawangnya lebih matang dan tinggal aku tambahin sedikit air untuk bisa dibalurkan dengan ikan. Mana yang paling enak? Itu tergantung pilihan. Kalau mau katanya kalau nggak mau pakai minyak, ya udah langsung aja bumbu mentahnya dibalurkan ke ikannya dan langsung dirap dan langsung dikukus. Oh iya, satu lagi nih, kalau misalnya kita mau membungkus masakan dengan daun pisang, jangan lupa daun pisangnya harus dilemesin terlebih dahulu. Bisa dengan cara, kalau aku sih sekalian aja karena lagi manasin kukusan, jadi langsung aku taruh di kukusannya. Tuh, jadi nanti dia lemes, kalau begitu dilipat nggak mudah robek. Atau bisa juga ada yang bisa pakai kompor, dinyalakan kemudian sebentar aja kok, nggak usah lama-lama. Nah ini kan udah mulai kelihatan lemes daun pisangnya sambil kita tarik-tarik. Nah ini dilemesin, abis itu kita sudah siap untuk membungkus. Jangan lupa untuk bumbu dibalurkan juga di bagian bawah biar lebih merata dan meresap. Nah, kenapa aku pilih ikan patin untuk dipepes? Karena ikan patin adalah ikan yang kandungan fatnya cukup tinggi. Jadi dan fat ini adalah lemaknya lemak baik. Jadi begitu dimakan juga rasanya lebih enak dan lebih gurih. Kadang-kadang kan sulit menemukan daun pisang. Boleh nggak sih diganti yang lain, misalnya aluminium foil? Boleh aja. Tapi ada kurangnya nih. Kenapa? Karena daun pisang begitu dimasak, dia mengeluarkan aroma yang lebih enak gitu. Jadi makanan kita juga aromanya lebih spesial. Kalau pakai aluminium foil nggak ada aroma apa-apa. Ya itu aja sih. Tapi kan udah pakai bumbu juga, jadi nggak apa-apa.
Kalau kita mau memasukkan makanan ke dalam kukusan, pastikan kukusannya sudah mendidih. Kita tunggu sampai ikannya matang. Kayaknya ikan aku udah matang nih, kita cek ya. Tuh kalau pakai daun pisang jadi lebih wangi pepesnya. Ini sudah matang, langsung kita taruh di piring. Ini dia pepes patin ala Ami Zain. Kalau kamu ketinggalan resepnya, ya gimana sih? Kamu bisa cek resepnya di Instagram kita @masakenak_net. Tapi jangan sampai ketinggalan lagi ya. Nah sekarang kita bisa cicip-cicip ini. Tungguin resep saya selanjutnya karena masih ada resep lain yang akan aku share buat kamu hanya di Masak Enak, Masak Yuk! Aroma daun jeruknya keluar banget karena tadi daun jeruknya kita sobek-sobek. Kita campur sampai rata. Hati-hati dengan memproses atau memasak kentang karena kentang itu menyerap asin. Kembali lagi di Masak Enak, Masak Yuk! Gimana resep yang tadi sudah masuk dalam bucket list untuk dicoba dimasak untuk keluarga? Sekarang kalau gitu harus coba resep saya yang kali ini. Saya akan buat sambal goreng ati ampela dan pete. Itu yang bikin enak ya. Kita mulai aja, ini dia bahan-bahannya. Pastinya sambal goreng kentang harus ada kentangnya. Dan juga ada ati ampelanya. Nah, ati ampelanya ini sudah aku rebusnya dengan menggunakan air, diberi daun jeruk dan juga daun salam. Kemudian sampai empuk pastinya ya. Kemudian ada lengkuas, gula garam, ada pete, ada daun jeruk dan juga daun salam. Nah, ini adalah bumbu yang saya haluskan. Ini ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai keriting dan juga kemiri. Kita akan langsung mulai aja. Ini kentangnya juga biar dia tidak berubah warna menjadi kecoklatan. Sudah saya rendam dengan air dan dikasih sedikit garam. Sekarang kita akan mulai tumis dulu bumbu halusnya. Tapi sebelumnya aku mau goreng kentangnya dulu. Kan ada dua yang mesti digoreng. Ada kentang dan juga ada pete. Tapi yang harus kita goreng dulu adalah kentangnya. Kenapa nggak pete duluan? Karena nanti kentangnya jadi bau pete. Walaupun akan kita gabungkan. Kita akan langsung goreng kentangnya. Kita goreng sampai dengan matang dan juga kentangnya terlihat berkulit. Setelah ini kita akan menggoreng pete, tapi cuma sebentar aja. Sekarang petenya kita goreng sebentar aja. Karena udah saya iris-iris, jadi nggak perlu lama. Nah, sebentar aja, habis itu langsung kita matikan. Dan kalau sekarang boleh dicampur sama kentangnya. Setelah kentang dan juga pete kita sudah kita goreng, nah sekarang waktunya kita untuk memproses bumbunya. Aku sudah menghaluskan bumbu-bumbunya, tinggal kita tambahkan nanti dengan lengkuas. Ya, cukup seruas aja. Inilah waktunya aroma masakan yang sesungguhnya mulai menguap dan memenuhi rumah ya. Ya, kita akan tambahkan dengan lengkuas. Kemudian jangan lupa daun jeruknya disobek-sobek dulu. Biar wangi, daun salam. Aroma daun jeruknya keluar banget karena tadi daun jeruknya kita sobek-sobek. Kita akan masukkan ati ampelanya. Kita campur sampai rata. Hati-hati dengan memproses atau memasak kentang karena kentang itu menyerap asin. Sekarang waktunya kita masukin kentangnya dan pete.
Kenapa kentang terakhir? Karena kalau kita masukin di awal, dia akan menyerap semua rasa asin. Jadi kayak kita kok nggak asin-asin, padahal kita sudah memasukkan banyak garam. Dan lagian kentang kita kan sudah matang, sudah kita goreng. Nah sekarang waktunya kita untuk menyajikan sambal goreng kentang ati ampela ini. Aku sudah nyiapin piringnya. Ini enak banget untuk makan siang dan juga makanan pelengkap. Jadi kita tetap harus membuat main course-nya atau makanan utamanya. Misalnya ditambah dengan ayam goreng boleh, ditambah dengan lauk ikan juga nggak apa-apa. Enak banget. Aroma daun jeruk dan juga aroma rempahnya. Tapi yang paling penting adalah aroma petenya ya. Aku kasih nih ke kamu nih aromanya. Kamu bisa bikin sendiri kok di rumah dengan resep seperti yang aku tunjukkan tadi. Tapi kalau ketinggalan, cek aja langsung Instagram kita @masakenak_net. Jangan sampai ketinggalan lagi nontonnya, karena habis ini aku juga akan share resep spesial lainnya hanya di Masak Enak, Masak Yuk! Nah, mengaduk adonan agar-agar dan jelly ini jangan terlalu semangat. Pakai nafsu lagi, jangan, pelan-pelan dan penuh cinta kasih. Kenapa? Karena kalau kita terlalu semangat ngaduknya, yang ada nanti puding kita jadi berongga-rongga karena ada udara yang masuk gitu. Jadi pelan-pelan aja. Jadi kalau bikin puding ini jangan lagi emosi ya. Jangan lupa kalau memasak harus cuci tangan dulu karena biar bersih dan biar sehat makanan kita. Kali ini kembali lagi di Masak Enak, Masak Yuk! Nah, kalau aku tadi sudah masak menu-menu yang savory atau menu lauk pauk, sekarang aku mau masak dessert. Kita bikin puding buah aja dan memanfaatkan apa yang ada. Di sini aku ada semangka setengah buah. Biasanya habis makan semangka kulitnya dibuang, tapi sekarang enggak dong. Kita gunakan kulit semangka ini sebagai wadah untuk pudingnya. Terus di puding kita ada buah semangka, daging semangka yang tadi sudah kita bersihkan, ada anggur, ada peach, ada kiwi dan juga ada leci. Mau ganti buah lain boleh nggak? Boleh. Boleh ditambah stroberi, terus boleh ditambah, tapi jangan durian ya, karena nggak matching sama sekali. Nah sekarang kita langsung potong-potong aja. Jangan lupa buah-buahannya, potongannya yang kecil-kecil. Nah kemudian juga kalau mau mengeluarkan daging semangka ini, bisa menggunakan cetakan yang bentuknya bulat-bulat, biasa buat es buah. Tapi kalau nggak punya, juga bukan berarti alasan untuk nggak bikin. Kita bisa pakai pisau dan dikorek dengan sendok, seperti yang aku lakukan sekarang. Nah, untuk anak-anak yang nggak suka makan buah, ini bisa jadi alternatif nih. Karena bentuknya cantik dan kita bisa bilangnya gini, Dek, ini tuh kamu tuh makan agar-agar tahu, kamu makan jelly, jadi kamu makan ya gitu ya. Gak apa-apa, white light sedikit boleh. Mau diganti jeruk boleh nggak? Boleh. Bisa diganti jeruk. Harus jeruk kalengan atau boleh jeruk fresh? Boleh jeruk fresh, tapi dipisahkan bagian bulir-bulirnya atau satu juring gitu. Jadi bisa dibentuk seperti ini. Kalau mau gampang pakai jeruk kalengan aja. Untuk hijaunya aku pakai kiwi. Anggur aku potong 2. Boleh pakai yang warna hijau nggak? Boleh. Boleh pakai yang warna hitam juga boleh. Terserah, yang penting terlihat puding kita berwarna-warni cerah. Nah, ini aku pakai leci. Nah sekarang kita aduk biar rata warnanya dan biar rata juga buah-buahannya. Nah dengan cara diaduk seperti ini, anak-anak kita juga nggak bisa milih-milih mau buah mana yang dia makan. Jadi dia akan memakan semuanya. Kita diamin dulu. Nih, mana ya? Sekarang aku akan bikin campuran agar-agar dan juga jelly.
campurkan. Ini adalah 1 bungkus agar-agar. Kita campur dengan 1 bungkus jelly. Dan akan kita campur dengan sekitar 10 sendok makan gula. Ini kita aduk biar rata, tapi jangan dinyalakan dulu apinya. Kemudian kita campur dengan kurang lebih 800 ml air. Boleh misalnya menggunakan dicampur sedikit sirup biar rasanya ada lebih variatif juga boleh. Agar-agar dan jelly itu kan sebetulnya sama-sama terbuat dari rumput laut walaupun beda jenis. Nah, kalau jelly sendiri teksturnya tuh lebih kenyal. Kalau agar-agar itu teksturnya lebih kokoh. Nah, untuk puding kali ini aku ingin mendapatkan di tengah-tengah nih. Kenyalnya dapat tapi juga lebih kokoh. Makanya aku campur 1:1 antara agar-agar dan jelly. Ini harus kita aduk terus supaya larut dan tidak ada penggumpalan. Dan supaya tidak gosong bawahnya. Kita akan tunggu sampai mendidih dan kita menggunakan apinya api kecil aja. Nah, mengaduk adonan agar-agar dan jelly ini jangan terlalu semangat. Pakai nafsu lagi, jangan, pelan-pelan dan penuh cinta kasih. Kenapa? Karena kalau kita terlalu semangat ngaduknya, yang ada nanti puding kita jadi berongga-rongga karena ada udara yang masuk gitu. Jadi pelan-pelan aja. Jadi kalau bikin puding ini jangan lagi emosi ya. Ya, sekarang untuk agar-agar dan juga jelly aku sudah mendidih, tapi jangan langsung dituangkan ke buah. Nanti buahnya jadi blenyek, jadi nggak enak. Kita tunggu sampai agak dingin dulu, baru habis itu kita tuangkan ke buah. Sekarang ini agar dan juga jelly aku sudah sedikit dingin. Jangan sampai dingin sekali karena pasti nanti dia akan menggumpal. Sekarang waktunya kita untuk menuangkannya ke sudah. Nah, sekarang waktunya untuk aku masukkan ke kulkas dulu. Jadi sabar. Setelah dingin baru kita bisa nikmati ya. Nah, puding buahnya sudah dingin dan jelly dan agarnya juga sudah set. Jadi bisa kita langsung potong dan kita sajikan kepada keluarga. Aku mau potong dulu nih. Kita lihat ya. Lihat dong buah-buahan aku. Oke, sekarang kita potong untuk kita sajikan. Nah, ngelihatnya aja udah berasa seger ya. Enak, apalagi kalau misalnya habis berjemur, nah bisa menikmati puding buah ini nih, dingin-dingin, seger, enak. Ini dia puding buah ala Ami Zain, dan kalau kamu mau mencoba, wah aku senang banget. Kalau misalnya kamu coba, terus udah gitu kamu posting di sosial media kamu, jangan lupa tag kita juga ya di @masakenak_net. Kalau misalnya mau mungkin ada ide-ide, Mi tolong dong masakin aku resep dari daerah aku atau masakan favorit aku, silahkan langsung aja di DM kita, tapi follow dulu @masakenak_net. Nanti aku akan coba praktekin resep favorit kamu. Jangan lupa saksikan Masak Enak setiap hari Senin sampai dengan Jumat dan saksikan resep-resep berikutnya yang tidak kalah spesial. Sekali lagi hanya di Masak Enak, masak yuk!